Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Tak terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Desember. Adik-adik sudah siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Pasti sudah siap ya. Tante Umi hari ini juga pakai apa ini adik-adik? Pakai bandu Natal. Tante Umi juga hari ini bersukacita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik, kita mau doa pembuka. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan hadir dalam hati kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah minggu hari ini hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema minggu ini yaitu menyambut kelahiran Tuhan Yesus yang diambil dari Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 6. Adik-adik, kita mau puji Tuhan dengan lagu Dari Pulau dan Benua. Adik-adik, kita akan doa pengakuan dosa yang akan dibawakan oleh teman kita, Selo. Tapi sebelum itu kita akan puji Tuhan dengan lagu Bukan Karena Upahmu.
kita bersatu dalam doa pengakuan dosa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami seringkali berbuat dosa, baik dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, berita anugerah diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Yang demikian bunyinya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Eti, kita mau puji Tuhan dengan lagu Ketika Tuhan Yesus Lahir. Harapan kini telah datang, bintang-bintang bersinar terang, fajar mereka gantikan malam, ketika Tuhan Yesus lahir. Mekar berseri, angin sepoi berbisik lembut, semua keraguan lenyaplah sudah, ketika Tuhan Yesus lahir. Kegelapan telah berlalu, harapan bagi dunia, damai dan cinta pada manusia, ketika Tuhan Yesus lahir. Mekar berseri, angin sepoi berbisik lembut, semua keraguan lenyaplah sudah, ketika Tuhan Yesus lahir. Shalom, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Sudah siap dengar firman Tuhan kita hari ini? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu tadi malam. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya bimbing kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, masih semangat kan menghafal ayat hafalan yang minggu lalu? Masih ya. Sekarang kita baca bersama-sama yuk. Yuk, mari 1, 2, 3. Matius 26 ayat 41. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Adik-adik, tetap semangat menghafal ayat hafalannya ya. Siap. Oke. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah menyambut kelahiran Yesus. Diambil dari Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 6. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh dibaca setelah ibadah ya. Kemudian buat adik-adik yang belum bisa baca, bisa minta tolong mama, papa, atau kakaknya untuk membantu membaca ayat tersebut. Nah, adik-adik, tidak terasa kita sudah memasuki masa Advent ketiga. Nah, adik-adik, Tante mau tanya, adik-adik, apabila adik-adik di rumahnya akan kedatangan tamu yang sangat spesial, tamu istimewa, tamu yang paling penting, apa yang akan adik-adik lakukan? Ya, tentunya adik-adik akan melakukan persiapan ya adik-adik ya. Mulai dari menyiapkan hidangan, kemudian membersihkan rumah, beres-beres ya. Nah, adik-adik, pokoknya adik-adik akan melakukan persiapan yang terbaik untuk kedatangan tamu penting tersebut. Demikian juga dengan kedatangan Tuhan Yesus. Kita harus mempersiapkan yang terbaik, seperti yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes adalah anak dari Imam Zakaria dan istrinya Elisabet. Ketika Yohanes lahir ke dalam dunia, Zakaria bernubuat bahwa Yohanes akan menjadi nabi Allah yang sangat tinggi. Kenapa ya? Karena Yohanes akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan akan memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan dosa-dosanya. Nah, adik-adik, dalam tahun yang ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis di kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada tertulis, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Adik-adik, di sini kita mau belajar mengenai arti dari menyambut hari kelahiran Yesus. Yohanes berseru agar setiap orang yang datang kepadanya mau dibaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang akan datang dalam peristiwa Natal. Mempersiapkannya seperti apa ya? Melakukan pertobatan. Pertobatan itu apa ya? Pertobatan itu tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Ya, seperti mencuri, berbohong. Pokoknya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita sudah bertobat, kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu lagi. Kita harus melakukan hal-hal yang baik. Nah, demikian juga kita adik-adik dalam menyambut hari kelahiran Tuhan atau Natal, kita juga harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan dirinya seperti apa ya? Tidak hanya membuat kue Natal, membeli baju Natal,
kemudian menghias pohon Natal. Tidak hanya itu ya adik-adik ya, tapi kita juga harus mempersiapkan diri kita sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki dan berkehendak di hadapan Tuhan. Ya, seperti tidak mencuri, tidak berbohong, kemudian apa lagi? Tidak berbuat jahat, dan seturut dengan kehendak Allah. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini akan dibacakan oleh teman kita. Oke Disa, silakan. Halo teman-teman, hari ini saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini. Lukas 3 ayat 3. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dihafalkan ya, dah. Terima kasih Disa. Adik-adik, dalam firman minggu ini kita belajar, semoga kita semua dapat mempersiapkan hidup kita menjadi lebih baik dalam menyambut kelahiran Yesus. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan, kiranya kami dapat mempersiapkan diri kami untuk menyambut kelahiran-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah minggu kita telah selesai. Sebelum kita doa penutup, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Aku Anak Terang. Doa penutup, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari mulai ibadah sampai akhir. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah minggu telah selesai. Jangan lupa ya, tanggal 19 kita akan Natal bersama. Kami keluarga FC Payung mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Selamat Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal.